Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari grup 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi bioedit dan segmen. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Maura Nabila Difara, kemudian ada saya Setia Prihatinisi Idris, dan yang terakhir ada Miftah Ilmi. Baiklah, untuk presentasi pertama yaitu mengenai penggunaan aplikasi bioedit akan saya jelaskan sendiri. Baik, untuk penggunaan aplikasi bioedit, langkah pertama adalah kita membuka file, di mana untuk kelompok 6 itu akan membuka file data 6, kemudian klik bagian yang pertama itu bagian forwardnya. Setelah diklik nanti akan muncul tampilan yang langsung menghubungkan ke aplikasi bioedit. Nah, pada tampilan ini dapat kita lihat bahwasannya uh, ada tampilan base pairs DNA beserta peak dan panjangnya. Mungkin bisa diklik untuk diperbesar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya pada bagian awal base pairs terlihat elektroforegram masih saling tumpang tindih. Hal ini dikarenakan aplikasi masih mencoba mengenali data. Kemudian kita geser ke bagian tengahnya. Nah, pada bagian tengah ini dapat kita lihat bahwasannya untuk base pairs pada elektroforogramnya sudah saling terpisah dan memiliki tampilan yang lebih jelas dibandingkan yang awal tadi. Kemudian dapat kita geser ke bagian akhir. Nah, untuk bagian akhir ini terlihat elektroforogramnya kembali tumpang tindih. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan jumlah base pairs yang mampu diterjemahkan aplikasi ini. Baiklah, untuk langkah selanjutnya adalah kita mengklik fitur edit pada bagian atas, kemudian klik copy FASTA formatted. Langkah selanjutnya adalah kita mencari di Google itu NCBI Blast. Nah, karena ini sudah ditampilkan, baik mungkin bisa dicari NCBI Blast. Klik Nucleotide Blast. Nah, pada tampilan ini dapat kita lihat pada entry query sequence, kopikan format FASTA yang kita kopikan tadi dari aplikasi Bedit, kemudian klik FASTA. Nah, pada bagian ini dapat kita lihat itu ada tampilannya berupa huruf-huruf yang menyatakan bahasa dari DNA tersebut. Untuk langkah selanjutnya adalah kita hapus huruf-huruf N yang terdapat pada bagian tersebut. Jika menemukan huruf N, kita hapus. Nah, baiklah. Setelah itu kita ngeklik, kita scroll ke bawah. Kemudian klik blast. Nah, pada tampilan ini akan muncul laman baru dengan beberapa sajian data. Scroll ke bawah. Nah, di sini dapat kita lihat itu sequence producing significant elements, di mana ini menampilkan data-data dari berbagai macam spesies yang nantinya memiliki DNA, susunan DNA seperti pada bioedit tersebut. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari aplikasi bioedit. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maura. Kepada Maura dipersilakan.
Baiklah, terima kasih Setia. Selanjutnya saya akan menjelaskan eh, mengenai aplikasi segmen. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi segmen. Kemudian klik sequence, klik add one, lalu cari filenya. Dan jangan lupa untuk mengubah filenya dalam format ABI Files WO Extension. Kemudian kita klik forward ini, lalu dibuka. Kemudian kita klik lagi sequence, add one. Jangan lupa untuk mengubah formatnya seperti tadi, ABI Files WO Extension, dan klik file yang reverse ini. Kemudian klik buka. Nah, setelah muncul seperti ini, klik 2 kali kontik 1. Nah, akan muncul sequence DNA-nya seperti ini. Kemudian kita hapus bagian yang ada huruf N-nya dari awal hingga yang paling akhir. Kita hapus. Begitu pula di urut sequence di bagian akhirnya. Nah, sudah tidak terlihat lagi huruf N-nya, maka kita dapat mengedit kesalahan-kesalahan yang ada pada sequence DNA ini. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Miftahul ini. Kepada Miftahul ini disilakan. Oke, terima kasih Maura. Mungkin boleh kita besarkan dulu filenya, Mau. Ya, terima kasih, Mau. Untuk file yang sudah dihapus bagian N-nya tadi, berarti ini dari bester awal sampai dengan bester 584 atau 94 ini semuanya sudah bersih dari N. Sudah bersih dari status yang dikeragui bahasanya apa. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian sebelah kiri itu ada terlihat panah, tanda panah di samping 003 CYTB. Nah, ini bisa dibuka atau ditutup. Kalau ditutup, maka elektronya ini akan berubah menjadi huruf. Dan kalau dibuka, dia akan berubah kembali menjadi elektro. Nah, selanjutnya kita akan teliti satu persatu atau edit satu persatu bagian-bagian yang masih belum sesuai uh, dengan seharusnya pasangan besternya. Nah, itu kita bisa lihat dari jika ada di sepanjang baik itu reverse ataupun forward yang masih ada tanda stripnya. Nah, kita bisa geser terus sampai habis besternya. Nah, kalau misalnya masih ada, maka kita akan edit. Dan kalau misalnya sudah tidak ada, berarti sudah bersih. Nah, sepertinya sudah bersih sampai akhir. Nah, ini berarti tandanya tidak ada basa nitrogen yang diperagi lagi saat sesi terakhir kita, yaitu menyimpan data ini karena datanya sudah bagus, yaitu dengan cara mengklik bagian konfig. Nah, di bagian konfig kita save konsensus, klik bagian save konsensus dan klik single file. Lalu kita ubah jenis filenya dalam bentuk pasta, pasta terlebih dahulu. Nah, kemudian kita namai filenya misalnya praktikum kelompok 6 KBI.
Nah, setelah semuanya selesai, tinggal di-save dan data dari segmen kita telah selesai. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tata. Sekianlah dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.